Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Hairunisa dengan nomor NPM 2150634 selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membahas mengajar dan belajar dalam standar proses pendidikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Andres Haji Jaka Permana MM MPD dan juga Ibu Devi Rahmiati SPD dan SPD MPD. Adapun anggota kelompok 2 yaitu yang pertama ada Selvina Apriliani dengan nomor NPM 2150616. Yang kedua ada Paskalis Triadi dengan nomor NPM 2150611. Rida Hairunisa dengan nomor NPM 2150634 dan Radela Ayudi Fasarki dengan nomor NPM 2150623. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri. Yang pertama ada definisi mengajar, belajar, dan standar proses pendidikan. A. Definisi mengajar, belajar, dan standar proses pendidikan. Yang pertama ada mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengajar adalah memberikan pelajaran, melatih, dan lain sebagainya yang diberikan kepada orang agar diketahui. Secara singkatnya, mengajar juga diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Yang kedua ada belajar. Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Belajar itu juga adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan, baik latihan di dalam laboratorium maupun di dalam lingkungan alamiah. Next slide. Yang ketiga ada standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Next slide. Selanjutnya materi konsep dasar mengajar. Next slide. Yang pertama ada mengajar sebagai proses penyampaian materi. Mengajar secara deskriptif diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses penyampaian ini sering juga dianggap sebagai proses mentransfer ilmu, diartikan sebagai proses menyebarluaskan untuk proses mengajar. Proses penyampaian pengetahuan akan lebih tepat jika diartikan dengan menanamkan ilmu pengetahuan. Adapun karakteristik mengajar ada 4. Yang pertama ada proses pengajaran berorientasi kepada guru atau teacher center. Proses pembelajaran yang berpusat pada guru, maka minimal ada 3 peran utama yang dilakukan guru, yaitu yang sebagai perencana, sebagai informasi, dan evaluator. Di sini saya akan menjelaskan dulu sebagai perencana. Guru sebagai perencana yaitu menyiapkan berbagai hal yang diperlukan, misalnya seperti materi pelajaran apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, media apa saja yang harus digunakan. Terus ada penyampaian informasi. Guru juga sering menggunakan metode ceramah untuk penyampaian informasi. Selanjutnya, guru sebagai evaluator. Guru berperan dalam menentukan alat evaluasi keberhasilan pengajaran. Biasanya kriteria keberhasilan proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada siswa sebagai objek belajar. Peran siswa adalah sebagai penerima informasi yang diberikan guru sebagai objek belajar. Kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya, bahkan untuk belajar sesuai dengan gayanya, sangat terbatas. Sebab, dalam proses pembelajaran, segalanya diatur dan ditentukan oleh guru. Yang ketiga ada kegiatan
yang poin C ada kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Misalnya terjadi di dalam kelas dengan penjadwalan yang ketat, sehingga siswa hanya belajar manakala ada kelas yang telah didesain sedemikian rupa sebagai tempat belajar. Yang kedua ada waktu yang cukup ketat, manakala waktu belajar sesuai materi pelajaran tertentu telah habis, maka segera siswa akan belajar materi lain sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi ada rolling waktu dari materi pertama ke materi selanjutnya. Yang terakhir, D, tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Materi pelajaran sendiri adalah pengetahuan yang bersumber dari mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan mata pelajaran adalah pengalaman-pengalaman manusia masa lalu yang disusun secara sistematis dan logis, kemudian diuraikan dalam buku-buku pelajaran, dan selanjutnya isi buku itu yang harus dikuasai oleh siswa. Kriteria keberhasilan ditentukan oleh penguasaan materi pelajaran, maka alat evaluasi yang digunakan biasanya adalah tes hasil belajar atau paper and pencil test yang dilaksanakan secara periodik. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selvina. Baik, terima kasih Rida. Nah, yang kedua yaitu ada mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Nah, maksudnya dalam konsep ini itu yang penting adalah belajarnya siswa. Dengan demikian, yang terpenting dalam mengajar adalah proses mengubah perilaku. Dalam konteks ini, mengajar tidak ditentukan oleh lamanya serta banyaknya materi yang disampaikan, tetapi dari dampak proses pembelajaran itu sendiri. Bisa terjadi guru hanya beberapa menit saja di kelas, namun dari waktu yang sangat singkat itu membuat siswa sibuk melakukan proses belajar. Itu sudah dikatakan mengajar. Nah, ada beberapa karakteristik dari mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Yang pertama, mengajar berpusat pada siswa atau student center. Nah, dalam siswa ini, siswa mempunyai kesempatan untuk belajar sesuai dengan gayanya sendiri. Tujuan utama mengajar adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan proses mengajar itu tidak diukur dari sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran, tapi diukur dari sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. Dengan demikian, peran guru berubah dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai fasilitator. Artinya, guru lebih banyak sebagai orang yang membantu, membimbing, dan memfasilitasi agar siswa itu mau dan mampu belajar. Terus yang kedua ada siswa sebagai objek belajar. Nah, maksudnya itu dalam konsep ini, siswa dianggap sebagai mengatur lingkungan. Siswa tidak dianggap sebagai organisme yang pasif, tetapi dianggap sebagai organisasi yang aktif, yang memiliki potensi untuk berkembang. Mereka adalah individu yang memiliki kemampuan dan potensi. Yang ketiga ada proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, maka proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Kelas bukanlah satu-satunya tempat siswa belajar. Siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat untuk belajar. Yang terakhir ada pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran, akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, penguasaan materi pelajaran bukanlah akhir dari proses pengajaran, akan tetapi hanya sebagai tujuan antara untuk pembentukan tingkah laku yang lebih luas lagi. Next. Yang C yaitu makna mengajar dalam standar proses pendidikan. Mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Makna lain mengajar yang demikian sering diistilahkan dengan pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar mengajar, siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini dimaksud untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Dalam konteks pembelajaran, sama sekali tidak berarti memperbesar peranan siswa di satu pihak dan memperkecil peranan guru secara optimal. Demikian juga halnya dengan siswa, perbedaan dominasi dan aktivitas di atas hanya menunjukkan kepada perbedaan tugas-tugas atau perlakuan guru dan siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan siswa tidak mungkin terjadi tanpa perlakuan guru. Nah, ada juga makna pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan ditunjukkan oleh beberapa ciri yang dijelaskan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, pembelajaran adalah proses berpikir. Nah, belajar berpikir menekankan kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antar individu dengan lingkungannya. Dalam pembelajaran berpikir, proses pendidikan di sekolah tidak hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri. Pembelajaran berpikir memandang bahwa mengajar itu bukanlah memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswanya, melainkan suatu aktivitas yang memungkinkan siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya. Yang kedua, ada proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak. Nah, ini itu berkaitan dengan yang proses berpikir tadi. Kita itu berpikir, memanfaatkan, dan menggunakan otak secara maksimal. Otak manusia itu dibagi menjadi 2, ada otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan itu lebih kepada kreativitas kita, yang kesenian, dan sebagainya. Nah, kalau otak kiri itu digunakan dalam berhitung, logika, seperti itu. Terus aktivitas otak itu digunakan itu sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang ketiga, pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Nah, belajar adalah proses yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti dan tidak terbatas pada dinding kelas. Karena berdasarkan pada asumsi bahwa sepanjang kehidupannya, manusia itu selalu dihadapkan pada masalah atau tujuan yang ingin dicapainya dan akan dihadapi pada berbagai rintangannya. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Radila. Baik, selanjutnya ada teori-teori belajar. Teori-teori belajar terbagi menjadi 2, yaitu teori belajar behavioristik dan kognitif. Teori belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Belajar bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar dan tidak dapat kita saksikan. Banyak teori yang membahas tentang terjadinya perubahan tingkah laku, namun demikian setiap teori itu berpangkal dari pandangan tentang hakikat manusia. Yang pertama ada teori belajar behavioristik terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori belajar koneksionisme dikembangkan oleh Thorndike tahun 1913. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antar stimulus respon atau SR. Oleh karena itulah, teori ini juga dinamakan teori stimulus respon. Yang kedua, teori belajar classical conditioning. Seperti halnya dengan Thorndike, Pavlov, dan Watson yang menjadi tokoh teori ini juga berpendapat bahwa belajar pada hewan memiliki prinsip yang sama dengan manusia. Belajar atau pembentukan perilaku dibantu dengan kondisi tertentu. Untuk membentuk tingkah laku tertentu,
dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu. Nah, pengkondisian itu adalah dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku itu. Yang ketiga, operan classical conditioning dikembangkan oleh Skinner merupakan pengembangan dari teori stimulus respon. Berbeda dengan tokoh lainnya, Skinner membedakan dua macam respon, yakni responden response atau reflexive respon dan operand respon atau instrumental respon. Respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Respon ini relatif tetap, artinya setiap ada stimulus semacam ini akan muncul respon tertentu. Selanjutnya ada teori belajar kognitif, terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama teori Gestalt, dikembangkan oleh Kafka, Kohler, dan Wertheimer. Menurut teori ini, belajar adalah proses mengembangkan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistis sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Namun teori Gestalt justru menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Yang kedua ada teori Medan, dikembangkan oleh Kurt Lewin. Sama seperti teori Gestalt, teori ini menganggap bahwa belajar adalah proses pemecahan masalah. Belajar adalah perubahan struktur kognitif. Setiap orang akan dapat memecahkan masalah jika ia bisa mengubah struktur kognitif. Pentingnya motivasi. Motivasi adalah faktor yang dapat mendukung setiap individu untuk berperilaku. Motivasi muncul karena adanya daya tarik tertentu. Terkadang untuk mendapatkan daya tarik tersebut itu, seseorang dapat melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Itulah sebabnya selain diperlukan faktor pendorong melalui hadiah, juga diperlukan hukuman, terutama apabila terjadi gejala-gejala perilaku yang tidak sesuai. Di samping itu, motivasi juga muncul karena pengalaman yang menyenangkan. Dan yang terakhir, teori konstruktivitik dikembangkan oleh Piaget. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dikonstruksi oleh anak sebagai subjek maka akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Pengetahuan tersebut hanya diingat sementara, setelah itu dilupakan. Slide selanjutnya. Perbedaan aliran behavioristik dan kognitif. Yang pertama, teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mengutamakan peranan reaksi, hasil belajar terbentuk secara mekanis dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Yang mementingkan pembentukan kebiasaan dan memecahkan masalah dilakukan dengan cara trial and error. Yang kedua, teori belajar kognitif mementingkan apa yang ada dalam diri, mementingkan keseluruhan, mengutamakan fungsi kognitif, terjadi keseimbangan dalam diri tergantung kondisi saat ini, dan mementingkan terbentuknya struktur kognitif, memecahkan masalah didasarkan kepada insight. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Pascal. Terima kasih, Radela. Selanjutnya ada penerapan belajar dan mengajar dalam standar pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab 1, Pasal 1 Ayat 6, telah disebutkan bahwa standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selain standar proses pendidikan, ada juga standar-standar lainnya yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, yaitu seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kemudian, dalam mengajar dalam konteks standar proses pendidikan, itu tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar, Ini bukan hanya kita memberikan materi, tapi kita sebagai motivator, sebagai fasilitator, dan yang lainnya. Kemudian, sebagai contoh, ketika guru menentukan proses pembelajaran menggunakan metode inquiry. Dalam pembelajaran metode inquiry, guru tuh jarang menerangkan banyak
menerangkan banyak, tetapi guru itu lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada siswa-siswanya. Dengan pertanyaan tersebut, guru dapat membantu siswanya dalam berpikir. Kemudian diskusi dalam pembelajaran inquiry tersebut, guru tuh berperan sebagai mengarahkan kegiatan mental siswa dengan perencanaan. Jadi siswa itu lebih aktif sehingga tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru, melainkan mendapatkan kesempatan untuk berpikir. Jadi intinya sebagai seorang guru kita itu perlu memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran dan implementasi berbagai strategi pembelajaran yang cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Dengan demikian, seorang guru harus memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, baik. Terima kasih kepada Pascal yang sudah membacakan materi. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang tadi sudah dibahas. Belajar mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekadar menyampaikan materi ajaran dari guru saja. Hal ini dimaksud untuk membentuk watak, peradaban, dan peningkatan mutu kehidupan peserta didik. Makna lain yang demikian sering diistilahkan dalam pembelajaran. Konsep dasar mengajar terdiri dari mengajar sebagai proses penyampaian materi pelajaran, mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Makna dalam standar proses pendidikan ada teori-teori belajar, teori behavioristik, dan teori kognitif. Sedangkan penerapan belajar dan mengajar dalam standar pendidikan bisa diambil sebagai contoh guru menentukan proses pembelajaran menggunakan metode. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi materi atau penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.